Oh, di dalam sini ya, Raya? Ya. Nah, itu bebeknya. Jadi Ini seperti hari ke sekitar hampir 20 hari. hampir 20 hari ya. Jadi seperti ini rekan-rekan semuanya, bebek Socen titipan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Jadi bagaimana sebetulnya sejarah dan asal muasal bebek Socen yang konon katanya ini merupakan titipan dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Apakah demikian adanya dan memang betul bebek Socen titipan Syekhona Khalil ini masih ada? Ya, saya ada cerita dari berbagai macam versi. Memang seperti itu adanya cerita. Jadi awalnya Syekhona Muhammad Khalil itu menitipkan sepasang bebek atau beberapa pasang bebek kepada Pujuk Socen ini, yang kemudian selama beberapa tahun beliau tidak pernah menyambangi titipan itu. Nah, entah dalam beberapa tahun kemudian beliau Syekhona Khalil itu katanya sempat kembali lagi ke tempatnya Pujuk Socen ini, kemudian beliau menanyakan, "Kemetang pipi, Mana bebek saya? mana bebek saya?" Nah, kemudian dijawab, bebek itu ternyata sudah banyak sekali, dan istimewanya adalah bahwa ketika Pujuk Pesocen ini menerangkan tentang bebek, beliau sangat hafal sekali bahwa si bebek satu ini anaknya ini, kemudian ini beranak pinak sampai seperti dan selanjutnya. Jadi dalam arti kata, kalau falsafah di Madura itu dalam halnya sebuah titipan amanah ini, yang diberi amanah ini memang harus menjaga, dan dia berusaha menjaga amanah itu sebaik mungkin, walaupun itu berupa bukan berupa ilmu yang tertulis. Kita tahu bahwa Syekhona Khalil ini adalah seorang waliullah yang dalam mengajarkan kepada para santrinya itu lebih kepada praktek langsung di lapangan. Dalam hal-hal tingkah laku beliau itu menunjukkan tentang sebuah petunjuk tentang ilmu kehidupan. Dan sama seperti halnya ketika beliau ini menitipkan bebek piaranya kepada Pujuk Pesocen, dan saya yakin Pujuk Pesocen juga bukan manusia yang sembarangan, karena orang yang dititipkan amanah ini sangat berat sekali, dan beliau lolos dari amanah itu. Pujuk Pesocen ini beliau dari mana? Dari Bangkalan juga apa Pamekasan? Dari Bangkalan juga, kalau Tepatnya, tidak salah itu di Kecamatan Trageh. di Kecamatan Trageh. Yang saya tahu, yang saya pribadi tahu. Yang sampai saat ini untuk makbarahnya tetap ada di sana ya. Ada di Socen. Dan memang terkenalnya bebek dari Socen ini bebek yang istimewa. Saya dapat informasi dari teman-teman di luar kota Bangkalan, dari Modung, ada teman saya. Memang ketika saya cerita bahwa saya punya bebek yang bisa angrem, yang bisa mengerami, dia langsung menunjuk, oh itu berarti turunan Socen. Dan sekarang terah dari bebek ini masih ada ya? Masih ada, walaupun sangat jarang sekali. Dan alhamdulillah kami di Pondok Keramat ini punya koleksinya, berasal dari kakak sepupu saya, Kak Abdullah Mas'ud, yang di Senenan. Beliau dulu memperoleh bebek Socen ini dari Ki Hasbullah Muhtarom.
Oke, Hasbullah Muhtaram. kalau tidak salah. Banyak memang cerita yang beredar di masyarakat tentang bebek socen ini, Rah. Ya. Bahwasanya telurnya berwarna putih dan bebeknya juga mau mengerami. Juga bebeknya ini beda dengan bebek-bebek yang kebanyakan kita temukan di pasaran dan seperti biasanya gitu. Apakah memang demikian, Ra? Ya, kalau tekstur telurnya itu agak berwarna putih, tidak biru seperti bebek biasa. Agak berwarna putih ya. Terus saya juga belum pernah mempraktekkan, walaupun katanya kalau kita dicocor sama bebek ini katanya beracun. Katanya Dan beracun. itu saya tidak pernah mencoba dan tidak berusaha untuk mencoba. Dan ini merupakan salah satu sejarah Ya, dari bebek socen peninggalan dan titipan Syekhona Muhammad Khalil yang tentunya Rahasan tetap menjaganya dengan baik, kan demikian, Rah. Boleh dong tunjukkan kepada kita semua di sini seperti apa sih bebek socen itu sesungguhnya, biar cerita-cerita yang beredar di masyarakat itu dapat terluruskan dan terbantahkan dengan cerita aslinya. ya, Boleh? mari Boleh, kita lihat bahwa bebek ini memang jadi istilah ketika kita waktu belajar. Kalau kita tidak tidur di waktu belajar itu disamakan dengan bebek. Karena satu hal di Unggas ini, bebek tidak bisa mengerami. Bebek karena tidak bisa tidur mengerami, waktu ya? pelajaran mengerami. Mari kita lihat bahwa bebek satu ini bisa mengerami, dan saya sendiri membuktikan ini periode kedua yang saya tahu. Meskipun Ini periode kedua. Sebelumnya saya memang tidak pernah melihat langsung, tapi ini 2 periode ini sudah saya lihat. Mari kita lihat. Boleh. Oh, di dalam sini ya, Raya? Ya. Nah, itu bebeknya. Jadi seperti hari ke sekitar hampir 20 hari. hampir 20 hari ya. Jadi seperti ini rekan-rekan semuanya, bebek socen titipan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, yang mana keistimewaan dari bebek ini dia mau mengerami, dan bebeknya juga beda dengan bebek-bebek lainnya ya. Berikut telurnya juga berwarna agak putih seperti ini. Saya juga takut mendekat inilah, karena Takut kena sosor. takut kena sosor ya, beracun rekan-rekan semuanya jika disosor oleh bebek ini. Dia sudah mulai marah, merasa terganggu. Jadi seperti itu bentuknya. Dan bebek socen ini masih ada titipan dari Syekhona Muhammad Khalil yang tinggal satu-satunya mungkin ya, Raya. Tinggal satu-satunya ya. Kalau yang di lain tempat saya tidak tahu. Tapi untuk di antara 5 atau 6 bebek ini memang ada satu yang yang rutin mengerami ya. Dan ini ada di Pondok Pesantren Keramat, ya. Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura. Dan juga bila mana dari subscriber setia NC Farm ataupun masyarakat umum ingin melihat langsung, membuktikan sendiri juga nggak apa-apa begitu lah, ya, langsung ke sini. Mumpung belum masa menetas.
mumpung belum masa menetas ya, bebek titipan dari Syekhona Muhammad Khalil yang mau mengerami, dan bebeknya juga beda. Jadi kita lihat rekan-rekan semuanya. Menurut pendapat saya, jadi dalam keilmuan itu bukan hanya diperlukan orang mencari ilmu, juga di situ ada perekonomian menurut saya, karena Perekonomian. kita tahu bahwa bebek ini punya potensi ekonomi yang sangat bagus sekali, baik di skala rumah tangga, kelompok ataupun di masyarakat luas. Asalkan kita tahu bagaimana cara memelihara, dan khusus untuk di Madura ini memang harus untuk peternakan bebek harus lebih berpikir lebih cerdas lagi, karena memang pakan tidak selengkap di Pulau Jawa. Namun halnya bahwa dengan kita berpikir tentang kemajuan peternakan bebek, terutama bebek petelur atau bebek pedaging, akan menjadi sumber ekonomi. Yang lebih miris lagi bahwa Bangkalan ini adalah kota bebek menurut saya, tapi sepertinya saya lihat bahwa bebek-bebek itu impor dari luar Bangkalan. Dari luar Bangkalan ya. Dari luar Bangkalan, bahkan Betul. bukan saya saya melihat kalau dari 1.000 bebek yang terpotong di Bangkalan mungkin hanya beberapa puluh persennya yang berasal dari Bangkalan. Ini menjadi PR ke depan bagi masyarakat perekonomian di Bangkalan, bagaimana meningkatkan peternakan bebek sehingga bebek dari luar itu tidak leluasa masuk ke Bangkalan. Kembali lagi ke bebek Socen ini, Ra. Bebek Socen ini kan menarik sekali. Dia mengeraminya tidak di tempat-tempat yang kebanyakan kita tahu bebek itu mengerami di bawah atap ataupun yang tidak terkena hujan bila musim hujan. Tetapi ini mengeraminya di bawah pohon salak, Ra. Memang demikian, tidak membutuhkan tempat yang spesifik atau bagaimana sejauh ini? Ya, saya lihat di 2 periode ini memang dia tempatnya di situ. Jadi memang sangat tersembunyi sekali. Jadi kalau kita tiap hari lewat di tempat ini, kalau tidak memperhatikan maka kita tidak tahu, dan mereka paling pintar menyamarkan diri ketika mengerami, mungkin karena merasa tidak ingin diganggu atau bagaimana. Tuh, cerdas juga bebek ini. Dan kalau kita suku Madura itu, Ra, bagaimana ketakdiman kepada Syekhona Muhammad Khalil, jangankan kepada beliau, Allahumma ighfir lahu, kepada titipannya saja kita sangat takut dan sangat mentakdimi, kan demikian, Ya, Pak. karena Pujuk Socen ini aku yakin bahwa beliau itu juga manusia pilihan dari Syekhona Gusti Khalil. Allah, dari Gusti Allah, makhluk pilihan yang bukan hanya dia melihat tentang hanya bebek, tapi beliau melihat bahwa ini menurut saya ini merupakan ujian dari guru dan seterusnya. Ya, artinya apa sih? Kenapa sih guru beliau itu menitipkan ini? Mesti beliau akan selalu bertanya seperti itu, dan beliau akan memelihara dan mengembangkan, bukan hanya memelihara. Dari cerita itu dilihat bahwa beliau memelihara dan mengembangkan Sampai hafal ke nama turunan bebeknya ya, Ra. anak cucu bebek Anak dari bebek cucu yang bebek. pertama itu. Begitu ceritanya. Berarti beliau adalah orang yang istiqomah, dan bukan hanya dalam hal keilmuan tertulis saja. Jadi tapi dalam hal keilmuan secara langsung di masyarakat beliau juga sangat istiqomah. Pujuk Socen yang makamnya ada di Desa Terageh ya, Ra, ya. Ini sangat luar biasa sekali rekan-rekan semuanya, pemirsa dan subscriber setia NC Farm. Bebek peninggalan titipan Syekhona Muhammad Khalil kepada Pujuk Socen ternyata masih ada. Saya tunjukkan sekali lagi seperti ini rekan-rekan semuanya. Kita bisa lihat
telurnya berwarna putih itu, dan bebeknya juga beda. Ini di bawah pohon salak rekan-rekan semuanya. Dia tidak membutuhkan tempat yang spesifik di bawah atap dan yang lain sebagainya. Sangat pintar sekali untuk menyamarkan dirinya ketika mengerami. Demikian. Dan kepada rekan-rekan semuanya yang ingin melihat langsung bebek titipan Syekhona Muhammad Khalil kepada Pujuk Socen yang masih ada ini, monggo dipersilakan langsung untuk datang ke Pondok Pesantren Keramat Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura. Langsung menemui beliau Rahasan. Alhamdulillah sangat berkenan sekali dan sangat terbuka sekali. Siapapun yang mau datang untuk melihat langsung, mumpung belum menetas ya Raya. Oke, demikian rekan-rekan semuanya, semoga video ini bermanfaat dan tentunya dapat memberikan pengetahuan baru dan membantah segala cerita-cerita ataupun sejarah-sejarah bahwa bebek itu tidak bisa mengerami. Ini ada, tetapi titipan Syekhona Khalil. Kalau bebek saya terakhir yang mau disampaikan, bahwa terutama pada kaum santri terutama yang sudah menjadi alumni, perekonomian kita itu merupakan ijtihad juga dalam mencari ilmu. Jadi kalau selama masih di pesantren itu mencari ilmunya dengan ilmu tertulis, tapi kalau sudah menjadi alumni adalah dengan berjihad lewat perekonomian. Itu sangat penting sekali bagi kita kaum santri, dan ini yang sudah menjadi yang telah ditindak langkahkan oleh sesepuh kita, bahwa tidak hanya ada sejarah keilmuan tertulis, tapi juga ada sejarah keilmuan tentang perekonomian yang bagus. Demikian, terima kasih banyak sekali lagi Rahasan. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bebek Socen ini tetap selalu terjaga, selalu terlindungi dan terawat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua mendapatkan barokah dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan Madura. Demikian video kali ini, dan sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung semangat dari kami NC Farm memberikan dan menyuguhkan video-video yang akurat, tajam, dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.